Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersyukur kita memasuki hari yang baru. Dan bersyukur hari ini kita masih dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkati perenungan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita sering sekali sebagai orang percaya mengalami kebaikan Tuhan. Namun, kita juga sering sekali sebagai orang percaya gagal melihat kebaikan Tuhan. Hal tersebut dikarenakan kita sering sekali terbuai dengan masa lalu yang kelihatannya lebih indah daripada masa sekarang. Dan kita cemas terhadap masa depan yang terlihat tidak ada harapan dan suram. Peristiwa ini juga dialami oleh Israel yang melihat kondisi di Mesir lebih indah daripada kondisi di perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka yang terbuai dengan situasi yang kelihatannya indah padahal tidak. Karena mereka sudah nyaman dengan kondisi itu. Mereka nyaman dengan penindasan. Mereka nyaman dengan kesesatan. Karena sudah menjadi satu kesatuan yang mereka hidupi dan mereka nikmati. Israel juga cemas terhadap masa depan yang kelihatannya suram. Mereka yang berputar-putar di padang gurun. Mereka yang kelaparan, kepanasan, dan kedinginan membuat mereka cemas dengan masa depan mereka. Namun pertanyaannya, dalam situasi yang dialami oleh Israel, apakah Tuhan tidak baik kepada Israel? Tuhan tetap baik kepada Israel. Dia memberikan Israel pemimpin, yaitu Musa. Dia menyediakan tiang awan dan api sebagai pelindung pada waktu siang dan penghangat pada waktu malam. Dia menyediakan mana dan burung untuk dimakan oleh Israel. Kurang baik apa Tuhan? Tapi kebaikan Tuhan gagal dilihat oleh Israel. Bagaimana Israel dapat melihat kebaikan Tuhan? Dan bagaimana kita sadar akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Mazmur 103 mengungkapkan untuk sadar akan kebaikan Tuhan, kita harus ingat apa kebaikan terbesar Tuhan. Mazmur 103 berkata bahwa Tuhan mengampuni, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menebus, Tuhan memahkotai, dan memuaskan kamu. Ini adalah kebaikan Tuhan yang mengampuni kita dari dosa, memulihkan kita dari dosa, menebus kita dari dosa, dan menjadikan kita berharga. Kebaikan Tuhan yang besar sering sekali kita lupakan karena kita fokus pada hal-hal yang bersifat praktis, yang bersifat duniawi, yaitu materi,
jabatan, pangkat, kehormatan, kesembuhan, kita lupa akan kebaikan Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita, yaitu penebusan dosa manusia. Hal ini menyebabkan relasi Tuhan kepada kita sangat transaksional. Kalau kita butuh Tuhan, baru kita datang kepada Dia. Kebaikan Tuhan bukan diukur akan untung atau rugi. Kebaikan Tuhan tidak bisa diukur akan hal-hal yang bersifat praktis. Kalau saya mendapatkan materi, kalau saya mendapatkan jabatan, kalau saya naik pangkat, kalau saya dihormati, kalau saya sembuh dari penyakit. Tetapi kebaikan Tuhan merupakan hal yang terbesar, yaitu penebusan Tuhan akan setiap kita. Hal tersebut membuat kita sadar akan kebaikan Tuhan dan kita tidak fokus pada hal-hal yang bersifat praktis, tapi kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan dan sudah kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik. Ajar kami Tuhan dapat melihat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.